Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini yaitu tentang jamur. Nah, pernahkah kalian melihat makanan yang sudah ditumbuhi jamur? Tentunya ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi ya. Atau pernahkah kalian melihat jamur yang tumbuh pada batang pohon? Jamur itu termasuk hewan atau tumbuhan ya? Atau jamur itu memiliki kingdom tersendiri? Semua itu akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu tentang fungi atau jamur yang merupakan materi biologi kelas 10. Seperti biasa, kalau kita membahas suatu objek biologi atau kingdom tertentu, yang kita bahas pertama kali yaitu ciri-cirinya. Nah, apa saja sih ciri-ciri fungi itu? Yuk kita cari tahu. Ciri-ciri fungi itu yang pertama, eukaryotik. Artinya, eu itu adalah sesungguhnya, karyon inti, jadi memiliki inti yang sesungguhnya. Kenapa disebut inti yang sesungguhnya? Karena sudah memiliki membran inti. Kemudian, ciri yang kedua, tubuhnya itu ada yang terdiri atas satu sel atau uniseluler, dan ada juga yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki dinding sel dari zat kitin. Nah, ini yang membedakannya dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan, dinding selnya itu dari selulosa. Kemudian ciri yang keempat, tidak memiliki klorofil. Ini juga yang membedakannya dengan tumbuhan. Jadi jamur itu bukan tumbuhan ya, berbeda karena tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Jadi tidak bisa membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Ciri berikutnya berkembang biak dengan spora. Dan ciri yang terakhir, tubuhnya itu tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa, dan hifa ini akan bercabang-cabang membentuk miselium. Bahkan ada jamur yang sampai membentuk tubuh buah, jadi bisa kelihatan oleh mata tanpa menggunakan alat bantu. Nah, itu ya ciri-ciri jamur. Kemudian tadi salah satu cirinya adalah bersifat heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi bagaimana cara hidup jamur itu atau cara memperoleh makanannya? Nah, cara memperoleh makanannya, jamur itu ada yang bersifat atau sebagai saprofit, artinya dia memakan bangkai atau sisa-sisa makhluk hidup, karena jamur itu sebagai pengurai atau dekomposer ya. Kemudian ada juga jamur yang bersifat parasit, jadi menumpang pada inangnya dan merugikan. Misalnya jamur yang parasit pada tanaman, pada manusia. Yang parasit pada manusia misalnya menyebabkan penyakit kulit ya. Nah, itu cara hidup jamur. Kemudian bentuk jamur itu ada 3 macam. Yang pertama itu kamir atau ragi ya. Di jamur ini memiliki sel tunggal atau uniseluler. Contohnya Saccharomyces cerevisiae jamur yang berperan dalam pembuatan minuman beralkohol. Kemudian bentuk yang kedua yaitu kapang. Nah, jamur ini membentuk atau terdiri dari hifa. Ya, hifa ini akan bercabang-cabang membentuk miselium. Misalnya jamur pada tempe atau Rhizopus oryzae. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu cendawan atau mushroom. Nah, jamur ini sudah membentuk tubuh buah ya, jadi bersifat makroskopis, terlihat oleh mata telanjang tanpa menggunakan alat. Misalnya jamur merang atau Polvariella volvaceae. Nah, itu ciri-ciri bentuk tubuh dan juga cara memperoleh makanan untuk jamur tuh ya. Nah, sekarang pengelompokannya atau klasifikasi jamur. Jamur itu dibagi berapa kelompok atau dibagi berapa divisio? Nah, jamur itu dibagi 4 divisio ya. Yang pertama yaitu zygomicota.
Ciri-cirinya hifanya tidak bersekat atau asepta. A itu tidak, septa itu sekat. Jadi tidak bersekat hifanya dan berinti banyak atau disebut senositik. Kemudian, nah dari keempat divisi jamur, zigomikota itu merupakan satu-satunya yang hifanya tidak bersekat. Jadi yang tiga mah bersekat semua hifanya itu ya. Kemudian ciri berikutnya reproduksi seksualnya yaitu dengan membentuk zigospora sesuai dengan nama divisionya ya, zigomikota. Nah, spora seksualnya zigospora. Kemudian reproduksi aseksualnya yaitu membentuk sporangiospora. Nah, di sini contohnya apa saja? Contohnya kita langsung sama peranannya ya, supaya nanti di akhir kita tidak usah membahas peranan lagi. Contohnya yang pertama Rhizopus oryzae. Ini berperan dalam pembuatan tempe, jamur tempe yang putih tuh ya. Jadi kedelai, kacang kedelai itu disatukan oleh hifa yang berwarna putih sehingga membentuk tempe. Kemudian yang kedua Rhizopus stolonifer. Ini yang menyebabkan pembusukan pada roti atau tumbuh pada roti yang sudah kadaluarsa. Dan yang ketiga yaitu Mucor mucedo, ini tumbuh pada kotoran hewan. Yang menjadi primadona atau yang sering keluar di ujian dari zigomikota ini yaitu Rhizopus stolonifer. Gambar ini sering keluar ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini jamur yang tumbuh pada roti yang sudah kadaluarsa atau Rhizopus stolonifer. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Nah, hifa yang masuk ke dalam roti itu disebut rhizoid. Rhizo itu akar, id itu menyerupai. Jadi menyerupai akar. Jadi masuk ke dalam substratnya yaitu roti. Kemudian ada hifa yang tumbuh di atas permukaan roti, itu disebut stolon. Kemudian ada hifa yang tumbuh tegak di atas permukaan roti, itu disebut sporangiopor. Dan ujung sporangiopor itu membulat, itu disebut sporangium. Di dalamnya ada kumpulan spora. Nah, spora ini bisa jatuh lagi di atas permukaan roti dan tumbuh menjadi hifa, sehingga jamur pada roti itu jadi semakin banyak gitu ya. Jadi kalau roti sudah ditumbuhi jamur, dari hari ke hari si jamurnya itu bertambah banyak gitu, karena si sporanya jatuh lagi, akan tumbuh lagi menjadi hifa, miselium, dan seterusnya seperti itu. Kemudian divisi yang kedua yaitu ascomycota. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, hifanya bersekat. Ingat ya tadi, jadi satu-satunya yang hifanya tidak bersekat itu adalah zigomycota. Kemudian ciri yang kedua, uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga, reproduksi seksualnya yaitu membentuk ascospora. Dan yang keempat, reproduksi aseksualnya yaitu membentuk conidia atau conidiospora. Contohnya apa saja? Nah, contohnya yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ini berperan dalam pembuatan roti, tape, dan alkohol. Jadi ada jamur yang tumbuh pada roti yang sudah kadaluarsa yaitu Rhizopus stolonifer. Ada jamur yang berperan dalam pembuatan roti ya, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, kenapa roti itu bisa mengembang? Biasanya kan ditambah pengembang ya. Nah, di situ ada Saccharomyces-nya. Jadi si roti kalau kita membuat roti atau donat misalnya ya, setelah adonan diuleni kemudian itu kan biasanya ditutup menggunakan kain ya, karena bersifat anaerob. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian si adonan menjadi mengembang. Kenapa mengembang? Karena si Saccharomyces ini bernapas mengeluarkan udara. Udaranya terperangkap di dalam adonan sehingga membentuk rongga-rongga gitu ya. Sehingga roti menjadi empuk gitu karena banyak rongganya. Nah, kemudian tape juga sama ya. Jadi tape itu kan bahan bakunya ada yang dari beras ketan, dari singkong ya. Itu berupa amilum, hasil fotosintesis, tidak manis kan.
Nah, kemudian setelah dikasih ragi yang di dalamnya itu ada si Saccharomyces, kemudian setelah 2 hari tape tersebut menjadi manis gitu ya. Amilum itu sudah berubah menjadi glukosa, jadi manis. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian membuat tape ketan dimasukkan ke dalam plastik, maka akan muncul gas juga di situ. Jadi si plastiknya akan menggembung gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian alkohol juga sama ya. Itu dibuat oleh Saccharomyces. Jadi kalau kalian membuat tape ketan misalnya, nah sudah terbentuk air tape, kemudian masih diteruskan fermentasinya, masih ditutup gitu bersifat anaerob. Nah, itu akan terbentuk alkohol ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Saccharomyces ellipsoides. Ini mengubah cairan anggur menjadi minuman anggur atau wine. Kemudian Saccharomyces tuak, itu mengubah nira menjadi tuak. Kemudian yang keempat, Neurospora cytophila. Ini berperan dalam pembuatan oncom. Jamurnya itu berbeda ya. Kalau jamur tempe itu berwarna putih, kalau oncom itu berwarna orange. Neurospora cytophila ini awalnya bukan di Ascomycota tapi di Deuteromycota. Kenapa bisa pindah ke sini? Nanti kita jelaskan ya. Nah, kemudian yang berikutnya golongan Penicillium, yaitu Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti, itu menambah kualitas keju. Kemudian Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum itu berperan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Ini merupakan antibiotik pertama yang ditemukan ya oleh Alexander Fleming. Kemudian contoh berikutnya golongan Aspergillus. Ada Aspergillus ventii, ini berperan dalam membuat kecap. Kemudian Aspergillus niger, ini membuat asam sitrat. Kemudian Aspergillus fumigatus, ini menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Dan yang terakhir Aspergillus flavus, ini menghasilkan racun aflatoksin, terdapat pada kacang yang sudah tengik atau tempe bongkrek ya. Ini bisa menyebabkan penyakit kanker hati. Nah, ini ada beberapa gambar dari spesies tersebut. Ini sering keluar di ujian ya. Ini yang pertama Saccharomyces cerevisiae. Karena tadi bersel satu, jadi berbentuk bulat-bulat gitu ya, nanti membentuk tunas. Kemudian ada Penicillium. Ini konidianya bentuknya seperti itu, kalian harus ingat gitu ya. Dan golongan Aspergillus itu konidianya atau konidiosporanya berbentuk seperti kipas, dan ada Neurospora cytophila juga. Kemudian divisio yang ketiga yaitu Basidiomycota. Ciri-cirinya yang pertama hifanya bersekat, kemudian multiseluler sehingga bersifat makroskopis ya, bisa dilihat oleh mata langsung. Kemudian karena bersifat makroskopis, jadi sudah membentuk tubuh buah, dan bentuk tubuhnya itu bervariasi. Ada yang seperti tiram, jamur tiram ya, ada yang seperti kuping, jamur kuping. Kemudian ciri berikutnya reproduksi seksualnya itu membentuk basidiospora, dan reproduksi aseksualnya yaitu dengan konidia atau konidiospora. Nah, apa saja contohnya? Contohnya yang pertama Volvariella volvaceae atau jamur merang. Kemudian ada Auricularia polytricha atau jamur kuping, ada Lentinula edodes, jamur shiitake atau hyoko, ada Pleurotus ostreatus, jamur tiram. Kemudian ada Agaricus bisporus, jamur kancing. Kemudian ada Flammulina pelutipes, itu jamur enoki. Nah, semua ini bisa dimakan atau dikonsumsi sebagai bahan makanan. Ada juga Ganoderma aplanatum atau jamur kayu, ini biasanya dipakai sebagai suplemen makanan. Kemudian ada Amanita muscaria, ini menghasilkan racun muskarin yang bisa membunuh lalat ya. Kemudian ada Ustilagomaides, ini parasit pada tanaman jagung. Ada Puccinia graminis, ini jamur karat pada tanaman
famili Gramineae atau rumput-rumputan. Dan ada Puccinia arachidis, ini juga jamur karat pada kacang tanah atau Arachis hypogea. Kemudian struktur tubuh dari Basidiomycota bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ada miselium ya, kemudian ada tangkai buah, ada cincin atau anulus, ada tudung atau pileus, kemudian ada lamela atau lembaran-lembaran di bawah tudung gitu ya. Nah, kalau diperbesar, lamela ini terdiri dari hifa. Di dalam hifa itu ada inti sel dan juga ada septa atau sekat. Kalian mungkin sudah sering mengkonsumsi jamur yang termasuk Basidiomycota ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa gambar jamur dari Basidiomycota. Yang pertama jamur merang atau Volvariella volvaceae. Kemudian ada jamur kuping atau Auricularia polytricha. Ada jamur shiitake atau Lentinula edodes. Kemudian ada jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Kemudian ada jamur kancing atau Agaricus bisporus, dan ada Plamulina pelutipes atau jamur enoki. Dan di sini juga ada jamur kayu atau Ganoderma aplanatum, ini keras ya teksturnya. Kemudian ada Amanita muscaria, ini yang tadi menghasilkan racun muskarin untuk membunuh lalat ya. Ini jamurnya berwarna merah mencolok ya. Kemudian ada jamur yang tumbuh pada tanaman Gramineae seperti jagung, tebu gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi si daunnya itu atau batangnya seperti berkarat gitu ya. Kemudian ada juga tanaman kacang yang terserang jamur Puccinia arachidis. Ini jadi si daunnya itu seperti karatan. Kemudian ada tanaman jagung yang terserang jamur Ustilagomaides. Ingat, nama latin jagung itu adalah Jamais. Jadi nama jamurnya yang menyerang tanaman jagung juga namanya Ustilagomaides gitu ya. Ada mai-nya. Nah, ini bulir-bulir jagungnya itu menjadi abnormal bentuknya. Ya, warnanya juga tidak kuning. Jadi abu-abu warnanya. Jadi kalau sudah terserang jamur ini ya petani rugi gitu ya. Jamurnya jadi seperti itu kan. Maksudnya jagungnya jadi seperti itu, tidak normal ya. Kemudian kelompok yang keempat atau divisi yang keempat yaitu Deuteromycota, disebut fungi imperfecti ya. Nah, ciri-cirinya hifanya bersekat, kemudian uniseluler atau bersel satu. Jadi yang Zygomycota dan Ascomycota itu uniseluler atau multiseluler. Kalau Basidiomycota itu multiseluler. Nah, kalau Deuteromycota itu uniseluler, sehingga bersifat mikroskopis ya. Nah, reproduksi seksualnya ini belum diketahui, makanya tadi disebut fungi imperfecti, tidak sempurna gitu ya. Nah, tadi yang Neurospora cytopila atau jamur yang berperan dalam pembuatan oncom awalnya berada pada divisi ini atau di Deuteromycota karena belum diketahui spora seksualnya. Nah, setelah ilmuwan ahli mikologi menemukan Ascospora sebagai alat reproduksi seksualnya pada jamur oncom tersebut, maka si jamur oncom tersebut pindah dari Deuteromycota ke Ascomycota ya, karena ditemukan Ascospora. Dan namanya waktu di Deuteromycota itu bukan Neurospora cytopila, tapi Monilia cytopila. Setelah pindah ke Ascomycota, namanya berubah menjadi Neurospora cytopila. Kemudian reproduksi aseksualnya yaitu dengan Conidia atau Conidiospora. Contohnya apa saja? Nah, ini kebanyakan bersifat parasit ya, menyebabkan penyakit. Contohnya yang pertama Epidermophyton, menyebabkan penyakit panu. Kemudian ada Epidermophyton ploccosum.
ini menyebabkan penyakit kaki atlet. Kemudian ada Microsporum dan Trichopiton, ini menyebabkan penyakit kurap. Dan yang keempat, Candida albicans, ini menyebabkan penyakit sariawan dan juga keputihan. Nah, itu ya 4 klasifikasi atau pengelompokan fungi. Sekarang kita bahas reproduksi fungi. Yang pertama yaitu reproduksi pada Zygomicota. Di sini ada gambarnya ya. Di sini si fungi itu kan belum memiliki alat perkembangbiakan, jadi secara yang seksualnya itu ada HIV positif dan HIV negatif itu saling mendekat. Kemudian nanti terjadi plasmogami ya. Plasmogami itu penyatuan plasma atau cairan sel. Kemudian nanti terbentuk Zygosporangium muda yang memiliki 2 inti. Nah, atau dikariotik. Nah, kemudian selanjutnya terjadi penyatuan inti. Jadi yang tadinya Zygosporangia itu memiliki 2 inti, intinya itu menyatu yang disebut dengan karyogami. Karyon itu tadi kan inti ya. Jadi penyatuan inti. Akhirnya terbentuklah inti atau nukleus yang diploid atau 2N. Kemudian inti tersebut akan mengalami pembelahan secara meiosis dan dihasilkan nanti sporangium yang di dalamnya ada spora. Spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai dan akan mengalami perkecambahan atau germinasi, membentuk hifa yang baru. Nah, kemudian membentuk miselium ya. Nah, kemudian sama seperti tadi, jadi HIV positif dan HIV negatif nanti saling mendekat dan menyatukan sitoplasmanya atau cairan selnya. Terus seperti itu ya. Nah, kemudian reproduksi fungi pada Ascomycota. Reproduksi seksualnya ya yang akan kita bahas di sini. Seperti biasa hampir mirip ya dengan Zygomicota. Jadi HIV yang positif dan HIV negatif itu akan saling mendekat, kemudian nanti akan membentuk antheridium sebagai alat perkembangbiakan jantan dan ascogonium sebagai alat perkembangbiakan betina. Kemudian nanti terjadi plasmogami atau penyatuan plasma atau cairan sel. Kemudian nanti terbentuk hifa dikariotik yang memiliki 2 inti ya, dan membentuk ascocap juga. Nah, di sini membentuk ascus dikariotik dan hifa dikariotik. Kemudian terjadi penyatuan inti atau karyogami. Jadi terbentuklah ascus yang memiliki nukleus dengan 2N atau diploid. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis, dihasilkan 4 nukleus yang haploid. Kemudian terjadi pembelahan secara mitosis, dihasilkan 8 ascospora ya. Nah, ascospora ini kan tadi spora seksual gitu ya. Nah, ini akan jatuh di tempat yang sesuai dan akan mengalami germinasi atau perkecambahan, membentuk hifa atau miselium yang baru. Dan kemudian terus seperti itu tadi ya, hifa positif dan hifa negatifnya akan saling mendekat lagi dan terjadi penyatuan plasma. Jadi intinya ada 3 ya, penyatuan plasma, kemudian penyatuan inti atau karyogami, dan nanti terjadi germinasi atau perkecambahan seperti itu. Nah, kemudian reproduksi pada Basidiomycota ya, yang seksualnya di sini. Yang pertama seperti biasa ya, hampir sama dengan yang Zygomicota dan Ascomycota. Jadi HIV positif dan HIV negatif ini saling mendekat. Kemudian nanti terjadi penyatuan plasma atau disebut plasmogami. Kemudian nanti akan terbentuk Basidiocarpus yang dikariotik, artinya memiliki 2 inti ya. Kemudian bagian bawah dari basidiocarp itu dilapisi dengan basidia. Nah,
Basidia ini masih tetap memiliki inti 2 ya, atau dikariotik. Kemudian nanti terjadi penyatuan inti atau kariogami. Jadi inti yang 2 tadi menyatu ya. Jadi inti yang 2 tadi menyatu atau disebut dengan kariogami. Nah, kemudian terbentuklah inti yang diploid atau 2N. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis, menghasilkan basidium yang mengandung 4 nukleus yang haploid atau N. Kemudian basidium tersebut dengan 4 penjuluran ya. Nah, terbentuklah basidiospora. Kemudian basidiospora ini kalau jatuh di tempat yang sesuai itu akan mengalami germinasi atau perkecambahan, membentuk hifa atau miselium yang baru gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya reproduksi fungi. Sekarang kita lanjutkan simbiosis jamur dengan organisme lain. Yang pertama yaitu lumut kerak atau lichenes, yaitu simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ya antara jamur kelompok Ascomycota basidiomycota dengan alga atau ganggang, yaitu golongan Chlorophyta atau alga hijau dan Cyanobacteria atau alga biru. Di sini kenapa disebut simbiosis mutualisme? Karena si jamur akan memperoleh nutrisi dari alga yang merupakan hasil fotosintesis ya, dan alga akan memperoleh unsur hara dari jamur gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya yang pertama Usnea dasypoga. Ini merupakan terlihat ya gambarnya di sini menjuntai gitu ya. Nah, ini dikenal kalau ini bisa dijadikan tanaman hias sekarang tuh ya. Namanya jenggot musa karena berjuntai seperti jenggot ya. Kemudian yang kedua Parmelia. Parmelia ini biasanya menempel pada kulit pohon, batang pohon. Itu biasanya berwarna abu-abu gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mycorrhiza. Myco itu jamur, rhiza itu akar. Jadi mycorrhiza itu adalah simbiosis antara jamur yaitu Zygomycota, Ascomycota dan Basidiomycota dengan akar tumbuhan. Nah, ini dibagi dua ya. Yang pertama ektomycorrhiza. Ekto itu luar. Jadi hifa jamur berada pada jaringan epidermis, akar tumbuhan. Ingat, kalau akar diiris melintang, bagian paling luar itu adalah jaringan epidermis gitu ya. Jadi si hifa jamurnya itu berada pada jaringan epidermis. Nah, contohnya jamur yang hidup pada akar tanaman pinus. Di sini ada gambar A tuh ya di bawahnya. Nah, itu si hifa jamurnya itu hanya berada pada jaringan epidermis atau jaringan terluar dari akar tumbuhan. Yang kedua, endomycorrhiza. Endo itu dalam. Nah, di sini hifa jamurnya itu menembus ke jaringan yang lebih dalam, yaitu jaringan korteks akar tumbuhan. Jadi akar tumbuhan itu setelah jaringan epidermis itu adalah korteks ya. Kemudian nanti silinder pusat. Nah, di sini si hifa jamurnya itu menembus ke jaringan yang lebih dalam, yaitu jaringan korteks. Jamur yang hidup pada akar tanaman anggrek. Di sini bisa dilihat pada gambar B ya. Jadi si hifanya itu sampai ke sel-sel penyusun jaringan korteks. Nah, udah selesai ya materinya. Sekarang saatnya kuis. Kuisnya kalian menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri kingdom fungi. Yang kedua, tuliskan 4 divisio fungi dan jelaskan masing-masing cirinya. Yang ketiga, tuliskan 5 contoh jamur Ascomycota beserta manfaatnya bagi manusia. Yang keempat, tuliskan 5 contoh jamur yang dibudidayakan untuk bahan makanan. Yang kelima, apakah perbedaan antara ektomycorrhiza dan endomycorrhiza? Nah, udah selesai ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.